PT Perta Arun Gas berdiri berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 18 Maret 2013, Akta Nomor 9 tanggal 17 Januari 2020. Komposisi kepemilikan saham PAG adalah 99,5% milik PT Pertamina Gas dan 0,5% milik PT Pertagas Niaga atau PTGN. Menempati lokasi ex PT Arun NGL, PAG menjadi perusahaan regasifikasi dan LNG hub kebanggaan warga dan kota Lok Sumawe. Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan bisnis regasifikasi dan LNG hub kelas dunia, dengan misi melaksanakan bisnis regasifikasi dan LNG hub serta kegiatan usaha lainnya yang berstandar internasional secara profesional, dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan, serta mempunyai keunggulan, berwawasan lingkungan, dan mengutamakan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Pak Ali Rosyid. Kami dari Pemkab Aceh Timur, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2019, Pak. Maksud kami untuk mengundang Bapak pada pertemuan Zoom meeting hari ini mau menceritakan penjelasan dari Bapak mengenai penerapan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai dasar yang dilakukan di instansi Bapak, PAG ya Pak ya, di mana penerapan nilai akhlak itu meeting online. Mungkin sebelumnya kita mulai dengan perkenalan diri dari kami masing-masing. Saya Dr. Acha Putri Nesia, yang bertugas di UPTD Puskesmas Pantai Bidari Aceh Timur. Selanjutnya teman saya. Saya Hasri Azhari, bertugas di BKP SDM Aceh Timur. Saya Nova Indriani yang guru sebagai guru SD Negeri Sekolah Dasar. Selanjutnya kami serahkan kesempatan kepada Bapak Ali Rosyid ya Pak ya. Ya, boleh dong. Saya ada Ali Rosyid dari PT Perta Arun Gas, Dok. Iya Pak. Boleh dijelaskan Pak mengenai penerapan nilai akhlak itu Pak di dalam pekerjaan Bapak sehari-hari. Dimulai dari huruf A-nya itu apa maksudnya Pak? Kalau di Perta Arun Gas ini, Dok, A-nya itu amanah, K-nya itu kompeten, H-nya itu harmonis, L-nya itu loyal, A-nya adaptif, dan K-nya itu kolaboratif, Dok. Baik, berarti ada sedikit perbedaan ya Pak ya. Kalau misalnya di kami itu A-nya itu akuntabel Pak. Ini amanah. Bisa Bapak jelaskan amanah itu seperti apa gitu Pak, dan contoh-contoh penerapannya itu seperti apa? Amanah itu kan, Dok, kita memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan untuk tugas-tugas kita, Dok. Dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kita sesuai prosedur SOP yang diberikan perusahaan dan tidak menerima pemberian dari pihak luar. Misalnya mempercepat dokumen atau apa tuh, sesuai prosedur aja, Dok.
Sedangkan yang kompeten itu kita belajar mengembangkan kapabilitas diri kita dengan melakukan biasa dari perusahaan diberikan training-training dan pelatihan-pelatihan. Sedangkan yang harmonis itu kita saling peduli sesama, misalnya ada program CSR kita untuk ini, ada dari PMI melakukan donor darah oleh karyawan-karyawan kita. Kalau ada saling peduli dengan lingkungan, misalnya ada banjir, kita memberikan sumbangan berupa ya sembako atau apa, sesama karyawan kita saling membantu, Dok. Sedangkan kalau loyal itu kita mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadi. Misalnya kita lagi ada cuti atau apa, kalau diperlukan oleh perusahaan untuk dipanggil, siap untuk datang loh. Walaupun misalnya lagi cuti. Sedangkan ada loyal, kita itu selalu beradaptif, kita berinovasi dan berinovasi dan siap menghadapi perubahan. Misalnya kalau di PAG ini diterapkannya, misalnya ada setiap tahun itu ada GIP yang diperlombakan untuk melakukan efisiensi di perusahaan, bisa melakukan modifikasi alat atau mempercepat pekerjaan dengan penemuan-penemuan baru. Dan kita kalau misalnya di rotasi atau mutasi jabatan, kita selalu harus cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan pekerjaan yang baru. Sedangkan kolaboratif di PAG itu kita membangun kerjasama yang sinergi antara sesama fungsi. Misalnya contohnya kalau kami kan dari fungsi maintenance, Dok, misalnya ada perbaikan yang dari fungsi operation ada kerusakan, memberitahu ke fungsi maintenance akan segera memperbaiki. Dan fungsi-fungsi lain, Dok, misalnya ke keuangan, kita membutuhkan budget atau apa itu, kita ya kalau bisa dipertanggungjawabkan dengan akuntabel, betul sesuai kita semua sesuai SOP dari perusahaan, ada TKO-nya, dan kalau di PAG itu ada TKO, TKI, dan pedoman, Dok. STK tuh tidak melenceng dari apa yang digariskan perusahaan itu. Itu aja, Dok. Baik, terima kasih Pak, penjelasannya udah cukup bagus dan kami juga cukup paham ya teman-temannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Untuk orientasi pelayanan di rumah sakit sana ada nggak itu, Pak? Kalau pelayanan kita kan bekerja sama itu dengan banyak perusahaan dari misalnya PLN, Medco, apalagi Total. Jadi ada fungsi yang menangani seperti itu, Dok.
Untuk kerja sama dengan pihak luar tuh biasa lewat fungsi GSPBD. Baik, Pak. Oh ya Pak, saya mau tanya kan, dalam berorientasi pelayanan, Bapak pernah nggak menerima keluhan-keluhan dari konsumen atau apa kayak itu? Kalau di fungsi kami mungkin pelayanan dari pihak eksternal itu kita tidak seberapa karena kita fungsi saya itu kan maintenance itu melayani di bagian kilangannya, jadi sesama fungsi ya sama. Sedangkan pihak eksternal itu ada fungsi PPNPE dan VSPD yang menangani seperti itu. Baik Pak, ini yang saya mau tanyakan masalah adaptif itu Pak. Jadi kan ada salah satu contohnya itu dilakukan rotasi ataupun mutasi jabatan. Nah itu gimana Pak? Waktu proses rotasi mutasi itu diminta nggak kesediaan dari karyawannya? Atau tiba-tiba langsung dimutasi gitu? Jadi si karyawannya memang full harus adaptif dia, harus beradaptasi dengan tiba-tiba gitu. Tapi kan beda tuh Pak, kalau misalnya udah dibilang duluan kan dia udah siap-siap nih, udah belajar dulu. Itu gimana prosesnya? Ya biasanya dari HR itu udah membicarakan ke karyawannya akan dimutasi ke tempat lain. Itu sudah dibicarakan antar fungsi dan ini akan dipindahkan dan biasa tidak pernah ada masalah kalau ada mutasi jabatan di lingkungan PAG. Ada lagi teman-teman? Kayaknya udah jelas. Udah jelas ya. Terima kasih waktunya ya Pak ya. Oke dok. Mungkin ada pesan untuk kami Pak, atau ada tips-tips mengenai karena pasti kan kalau praktek itu kan pasti ada kendalanya Pak. Misalnya kayak harmonis sesama teman kerja atau apa, mungkin ada tips bagi kami Pak. Ya kita kalau tipsnya itu kan di situ saling terbuka, biasa di ruang meeting unek-unek semua itu dikeluarkan, nanti kan ada solusi di situ. Misal biasanya seperti itu dok, di sini dipecahkannya, di situ kalau tidak bisa solusi sama itu akan dibawa ke atasan, ke yang jenjang yang lebih tinggi untuk satu permasalahan. Baik Pak. Terima kasih Pak mengenai ilmunya dan waktunya. Kami izin dulu ya Pak ya. Iya, sama-sama dok.